Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali masih bersama saya Jarodian Susationo dalam mata kuliah Database Server. Ya, kita masuk di pertemuan awal ya ini ya. Kita masuk di pertemuan awal. Pertemuan pertama di mata kuliah Database Server. Untuk pertemuan awal di sini kita nanti hanya sebatas pengenalan dulu dari materi yang akan kita bahas di perkuliahan online kita ya. Karena sesuai dengan informasi dari pemerintah bahwa untuk kuliah atau akademik kita di media online ini diperpanjang sampai tanggal 10 Juli. Ya, diperpanjang lagi sampai 10 Juli. Jadi nanti selama perkuliahan kita di mata kuliah database server ini kita akan melaksanakan secara online ya, secara online sampai batasan waktu yang belum ditentukan. Nah, kalau yang PSBB ini ya, kita masih diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 10 Juli ya, sampai 10 Juli. Jadi kita belum ada kesempatan untuk bertatap muka langsung di perkuliahan offline seperti semester-semester sebelumnya ya. Jadi kita di semester 5 ini dengan terpaksa perkuliahan kita dilaksanakan secara online. Ya, mengingat bahwa kita sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19, sehingga perkuliahan kita dengan terpaksa kita laksanakan secara online. Nah, untuk perkuliahan basis data ya, database server ya, maaf. Untuk perkuliahan database server ini nanti seperti biasa seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Untuk perkuliahan online kita tetap laksanakan 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan kita pertemuan aktif ya, materi, tugas-tugas juga nanti di 14 kali pertemuan. Kemudian nanti 2 kali pertemuan terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang itu nanti akan kita laksanakan di semester ini ya, di semester 5. Nah, secara penilaian ya, ini kita bahas dulu. Meskipun kita perkuliahan dilaksanakan secara online, sistem penilaian tetap berlaku sesuai perkuliahan offline ya, perkuliahan offline yang telah kita laksanakan di semester-semester sebelumnya ya, tetap nanti ada presensi kehadiran. Nah, nanti presensi kehadirannya bagaimana secara teknik, secara pelaksanaan dari perkuliahan online ini nanti presensi kehadiran rekan-rekan mahasiswa sekalian akan terekap secara otomatis di sistem Siakat ya. Ya, mungkin selama ini sistem Siakat yang rekan-rekan akses hanya sebatas untuk mengakses nilai, mengakses KHS ya, mengakses KRS ya. Tapi sekarang ini di masa pandemi virus COVID-19 ini, sistem kita Siakat sudah dikembangkan dengan adanya atau dengan menambahkan sistem pembelajaran online. Ya, jadi mulai dari presensi, kemudian nanti materi-materi itu nanti kita share, kita sampaikan melalui media Siakat ya, Sistem Informasi Akademik Stekom dan Stimik Semarang. Nah, itu nanti rekan-rekan dapat mengakses
Ya, untuk mengikuti perkuliahan kita kali ini rekan-rekan untuk presensinya bisa login ke Siakat. Kemudian nanti setelah login ke Siakat bisa memberikan komentar di Siakat tersebut, di mana isi komentarnya adalah kehadiran dari rekan-rekan di perkuliahan online. Ya, jadi nanti berlaku di dosen-dosen yang lain ya. Mungkin di dosen yang lain di hari sebelumnya itu sudah pernah disampaikan. Ya, untuk kali ini nanti bisa menyesuaikan. Jadi rekan-rekan yang sudah masuk ke Siakat, sudah login ke Siakat, nanti bisa memberikan komentar untuk kehadirannya. Ya, jadi daftar kehadirannya yang rekan-rekan ikuti di perkuliahan kita ini nanti akan terekap secara otomatis di sistem Siakat. Dan nanti selain komentar di sistem Siakat, jangan lupa komen di channel YouTube ya, sistem pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa buka lewat YouTube. YouTube, kemudian di bawah itu ada kolom komentar, silakan mengisi komentar kehadiran seperti yang ada di Siakat. Kalau di Siakat itu sudah ada nama dan kelas ya, tapi kalau di channel YouTube nanti silakan rekan-rekan tulis nama dan kelas. Kemudian komentarnya adalah hadir ya, itu. Nama, kelas, hadir. Ya, misalkan Joko kelas SKP 181 hadir. Ya, berarti nanti data yang ada di Siakat dengan yang ada di YouTube nanti kita sandingkan ya, nanti saya sandingkan, saya rekap yang hadir di Siakat itu siapa saja, yang hadir di YouTube saya itu nanti siapa saja, akan terekap semua ya. Ya, jadi nanti akan terekap data-data kehadiran rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian di sini. Ya, itu ya penjelasan awal di materi kita database server. Nah, database server ini apa? Yang akan kita bahas itu seperti apa? Nah, kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda like dan subscribe untuk channel YouTube saya. Ya, ini ya materi kita di dalam database server. Ya, di dalam database server ini apa yang akan kita bahas di dalam database server di materi perkuliahan online kita pada hari ini ya, tanggal 18 Juni ya, pada pagi hari ini materinya nanti adalah terkait dengan database server, di mana di dalam database server yang ada di masyarakat umum itu ada banyak sekali database server yang digunakan di dalam pengelolaan data. Ya, maka di sini kita perlu mengetahui dan kita perlu mempelajari dari kumpulan-kumpulan database server atau database management system yang ada di luar sana, yang ada di masyarakat, yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola data, kemudian mengolah data sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah informasi.
Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan database server, di sini ada pengertian. Kalau secara teori database, saya kira rekan-rekan semua sudah pernah dapat teori dan pengertian dari database. Ya, database itu apa? Kita hanya mengulang saja di sini. Database ini adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa. Ya, diperiksa menggunakan suatu program komputer. Nah, untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Gitu ya. Jadi sebuah kumpulan informasi, ya, kumpulan informasi-informasi yang disimpan atau tersimpan secara sistematik di dalam media komputer atau media elektronik. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah database server. Artinya bahwa database yang nanti atau data-data yang tersimpan secara sistematik di dalam komputer atau media elektronik ini berada di dalam sebuah komputer server. Ya, jadi lokasinya atau tempat penyimpanan datanya tersebut ini berada di dalam komputer server. Ya, maka disebutlah dengan istilah database server. Ya, jadi database yang tersimpan di dalam komputer server. Nah, jenis-jenis dari database server ini nanti ada beberapa macam jenis-jenis database server yang telah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya, salah satunya di sini ada beberapa database server. Ya, ada MySQL, ada SQL Server, kemudian ada Microsoft Access, ada Oracle, dan masih banyak lagi database-database server yang bisa kita jadikan sebagai media penyimpanan data berada di dalam komputer server. Nah, ya, jadi dari beberapa database, ya, istilahnya di sini saya menyebutnya adalah DBMS ya, DBMS. Jadi dari MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, ini kita sebut dengan DBMS atau Database Management System. Apa itu DBMS? Ya, jadi seperti MySQL, SQL Server, Oracle, Microsoft Access, ini hanya sebuah software atau perangkat lunak. Ya, jadi dia dari beberapa DBMS ini atau saya sebutkan lagi MySQL, SQL Server itu adalah sebuah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menyimpan sebuah data atau informasi. Ya, jadi software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system. Ya. Jadi sistem basis data ini dipelajari dalam ilmu informasi, ya, di mana di dalam ilmu informasi ini yang namanya pengelolaan basis data itu ada yang namanya input, proses, dan output. Ya, kemudian ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Ya. Inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa, ini nanti yang akan kita bahas di dalam materi kita database server ini ya. Ya, nanti kita akan membahas di mana
Di dalam pembahasan database server ini kita akan melakukan proses pengelolaan basis data. Ya, kita akan melakukan manajemen sistem dari sebuah database. Ya, sehingga nanti di sini ada fungsi-fungsi dari database adalah mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi, menghindari adanya duplikasi data dan inkonsistensi data. Kemudian memudahkan dalam penyimpanan, mengedit, menghapus, menginput, dan mengakses data. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan DBMS ya. DBMS yang nanti akan kita bahas kaitannya dengan menyimpan, mengedit, menghapus, dan mengakses data. Kemudian ini ada macam-macam database yang tadi termasuk ada MySQL. Ya, ada MySQL. Ya, Oracle. Nah, ini ya Oracle. Ada Oracle. Vendornya adalah Oracle Corporation. Ya. Ya, jadi ini saya akan menyebutkan satu persatu jenis DBMS Database Management System yang diterapkan di dalam server. Ya, yang diterapkan di dalam server ada Oracle. Ya, Oracle ini adalah Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka ya. Semuanya hampir sama prosesnya ya. Konsepnya hampir sama. Nah, di sini ada kelebihan dari Oracle. Banyak fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi besar. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mempunyai sebuah media penyimpanan elektronik atau yang disebut dengan database tadi dengan kapasitas besar, dengan penyimpanan data yang besar, kemudian yang mengakses itu banyak, ya, maka kita dapat menggunakan DBMS Oracle ini. Ya, DBMS Oracle. Ya. Ya, jadi DBMS Oracle ini merupakan database yang lingkupnya atau yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan besar seperti ya ada mungkin ya seperti Microsoft. Kemudian kalau Microsoft saya kira dia sudah punya database sendiri yaitu Microsoft SQL Server. Ya. Ya, contoh yang sederhana saja seperti perusahaan WhatsApp ya. WhatsApp, kemudian perusahaan Instagram, perusahaan media sosial ya. Ada Facebook dan lain sebagainya. Dia membutuhkan sebuah media penyimpanan yang cukup besar dan proses ya transfer datanya ini yang cukup cepat. Besar, ringan, dan cepat. Ya, mampu menampung data besar, pengaksesan datanya dapat dilakukan secara online dan sistem kerjanya lebih cepat. Ya. Kemudian selain daya tampung dan prosesnya cepat, ya, di situ tidak mudah. Kalau sudah semakin besar data yang tersimpan di dalam database tersebut prosesnya tetap stabil. Ya, tetap stabil. Ya, ini. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang besar kenapa menggunakan Oracle? Kelebihannya ini DBMS-nya cukup rumit dan sulit untuk dipelajari, sehingga
Jarang sekali perusahaan-perusahaan kecil, ya perusahaan menengah ke bawah itu menggunakan Oracle. Karena apa? Karena ini sistem DBMS-nya cukup rumit. Ya, ini kekurangannya cuman satu kekurangannya. Ya, jadi nilai jual dari DBMS Oracle ini paling mahal di dunia dan penggunaannya memakan banyak biaya mulai dari device sampai diperlukan DPA yang handal. Ya memang dengan kekurangan ini justru bisa menjadi sebuah kelebihan dari Oracle ya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa menjadi sebuah kelebihan dari Oracle yang belum banyak orang ini menguasai DBMS Oracle. Kalau sudah banyak orang yang menguasai DBMS Oracle ini cukup mudah ya, cukup mudah untuk ditembus ya, mudah ditembus, mudah dibobol atau mudah dioprek datanya. Nah, itu. Yang kedua ada MySQL. Nah, di sini nanti yang akan kita gunakan di dalam pembahasan materi kita menggunakan MySQL. Kenapa kita menggunakan MySQL? Karena di sini ya ini ya. Programnya ini adalah free, satu, tidak perlu beli, tidak perlu membayar. Kalau Oracle kan kita harus beli, kita harus bayar, dan belum banyak yang share database Oracle ini secara free ya. Dan sudah banyak para programmer aplikasi data, pengolahan data ini menggunakan DBMS MySQL. Ya, tidak hanya aplikasi website saja, melainkan ada beberapa aplikasi-aplikasi visual yang menggunakan database MySQL ini ya. Nah, MySQL ini merupakan singkatan dari My Structured Query Language. Jadi nanti di dalam pengoperasiannya, di dalam pengelolaannya, MySQL ini lebih cenderung menggunakan sebuah bahasa query. Ya. Lebih cenderung menggunakan bahasa query. Ya, query-query yang telah kita pelajari sebelumnya ini nanti dapat diterapkan di dalam MySQL. Tetapi ada beberapa query yang memang khusus bisa kita jalankan di dalam SQL. Ya, di dalam MySQL di sini. Kelebihannya free. Ya, database-nya free, stabil dan tangguh. Fleksibel dengan berbagai pemrograman. Nah, ini tadi saya sebutkan. Jadi MySQL ini tidak hanya khusus untuk pemrograman web saja, tetapi bisa kita gunakan untuk pemrograman berbasis visual. Ya, berbasis visual. Ada bisa di Visual Basic, Visual Basic.net, bisa di Delphi, ya, dan lain sebagainya. Ya, memiliki security yang baik. Ya, jadi memiliki security yang baik. Dukungan dari banyak komunitas, jadi ada komunitasnya juga di dalam MySQL. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam scripting MySQL, kita bisa berkomunikasi atau bisa bertanya-tanya di dalam sebuah grup komunitas. Ya, di dalam sebuah grup komunitas, di mana di dalam grup komunitas tersebut sudah banyak yang melakukan share pengetahuan terkait dengan MySQL di sini. Kemudian
kemudahan manajemen database, kemudian mendukung transaksi. Ya, transaksi ini artinya itu ada prosedur, ada function yang nanti dapat kita terapkan di dalam MySQL. Kita dapat membuat view, kita dapat membuat prosedur, membuat function di dalam MySQL. Perkembangan software yang cukup cepat. Nah, memang benar. Nah, untuk MySQL sendiri ini perkembangannya cukup meningkat ya, cukup berjalan terus mengikuti perkembangan dari teknologi informasi yang sekarang ini berkembang ya. Ya. Ini sebenarnya tidak jadi masalah menurut saya ya. Menurut saya sebagai programmer yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Visual Basic, ini tidak jadi masalah karena sekarang sudah banyak ya. Ya, sebenarnya ini sudah tidak menjadi kekurangan ya. Sudah tidak menjadi kekurangan dari MySQL karena melihat dari ini fleksibel dalam berbagai pemrograman. Ya. Ya, ini saya menyadur saja sehingga di sini sesuai perkembangan teknologi dari MySQL. Ya, ini ya. Keterangan kurang mendukung koneksi ke pemrograman visual seperti VB, Delphi, dan Fox Pro ini sudah tidak lagi karena sudah sekarang ini sudah mendukung ya, sudah mendukung dan bahkan sudah ada software yang dapat diinteraksikan atau dapat diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman visual tersebut. Nah, contoh Visual Basic. Di Visual Basic sudah banyak sekali tool-tool yang digunakan sebagai konektor untuk menyambungkan antara pemrograman Visual Basic dengan MySQL. Ya, ini, nih, ya ini saya hapus saja. Ya, kekurangan yang pertama itu saya hapus. Data yang ditangani belum begitu besar. Memang di dalam database server MySQL ini ya, jadi sebenarnya MySQL ini kalau kita install software ya OS ya, sistem operasi Linux, Ubuntu, CentOS dan lain sebagainya, itu sebenarnya dia sudah satu paket di dalam sistem operasi tersebut. Nah, berbeda kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, maka kita perlu menginstal software tambahan ya, software tambahan yang namanya nanti ada software SAM, ada software Apache, ada software AppServe, ada WAM, ada SAM dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali software-software yang nanti mendukung sistem kerja dari DBMS MySQL ini yang akan kita install di sistem operasi Windows. Ya. Kemudian kekurangan MySQL lambat untuk query yang kompleks seperti left join yang banyak dan penggunaan subquery. Nah, ini memang kalau kita terapkan di dalam query MySQL-nya, ini memang cukup berpengaruh ya, cukup berpengaruh untuk kinerjanya ya, kinerjanya sedikit melambat. Jadi kurang stabil dan kurang cepat ya, kurang cepat responnya sehingga kita menggunakan query katakanlah left join dengan data yang banyak, misalkan sampai ribuan, puluhan ribu, proses outputnya ini membutuhkan waktu yang ya sebenarnya tidak terlalu lama, hanya paling beberapa detik saja ya, beberapa detik baru data itu akan muncul. Ya, belum mendukung windowing function ya, windowing functionnya ya ini belum ada dukungan, mungkin nanti kedepannya sudah mendukung ya, sudah didukung ya, didukung windowing functionnya.
Nah, kemudian kalau Microsoft Access ini kita tidak perlu membahas karena sebenarnya Microsoft Access ini tidak masuk di dalam DBMS server, tapi bisa juga kita terapkan di dalam komputer yang kita jadikan sebagai server. Tetapi lingkupnya ya paling hanya lingkup kecil lah, perusahaan menengah ke bawah, perusahaan kecil. Nah, ini Microsoft SQL Server punyanya Microsoft. Saya kira tidak perlu bahas di sini ya, karena kita membahasnya nanti yang MySQL. Ada IBM, ada DBIS, ada Visual Fox Pro, ini DBMS lainnya. Ada PostgreSQL. Nah, ini PostgreSQL ini adalah hampir sama seperti Oracle ya. Ya, ada Clipper, ini zaman dulu ya, database lama ini Clipper, Firebird. Nah, kemudian ini itu adalah beberapa jenis-jenis DBMS yang perlu kita kenal ya. Meskipun nanti di dalam materi kita akan mengerucut ya, materi kita akan mengerucut dan kita fokus dalam satu DBMS, yaitu di DBMS MySQL. Ya, ini urutan kedua ya. MySQL ini masuk urutan kedua di dalam DBMS yang banyak digunakan di luar sana ya, di dalam perusahaan-perusahaan ya. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya database server. Nah, tadi saya hanya menyebutkan pengertiannya saja. Database server itu adalah database yang kita terapkan atau kita implementasikan di dalam komputer server. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang skema di sini ya. Skema dari database server yang rekan-rekan lihat di layar monitor masing-masing. Di situ ada gambar laptop, kemudian ada gambar kertas yang terbang menuju 3 buah komputer besar ini. Ya, komputer besar ini kita gambarkan sebagai server. Ya, sebagai servernya, yang mana di dalamnya itu ada database server. Ya, terdapat database server. Ya, terdapat database server yang ada di dalamnya. Ya, tentunya database server tersebut mengikuti dari perusahaan yang memiliki server. Ya, perusahaan itu mau menggunakan database servernya, mau menggunakan Oracle, mau menggunakan MySQL, mau menggunakan SQL Server, konsepnya sama. Ya. Jadi di sini ada komputer laptop kecil-kecil. Komputer laptop ini ibaratnya atau kita ibaratkan sebagai klien ya, sebagai klien yang mengakses data. Yang mengakses data ke dalam server. Sehingga di situ digambarkan ada kertas atau dokumen atau file yang dikirim ke dalam komputer server. Ya, jadi komputer server ini nanti tidak hanya menerima dokumen atau file saja, melainkan nanti komputer server ini bisa mengirim balik, ya, memberikan informasi balik ke komputer kliennya, komputer klien yang mengakses data. Ya, gambarannya adalah kalau kita sering bekerja dengan media sosial ya, media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, ya, seperti WhatsApp, itu adalah contoh salah satu database server. Ya, aplikasi-aplikasinya seperti itu. Jadi kita bisa mengirim data, mengirim informasi atau menyimpan informasi ke dalam komputer server. Ya, di mana di komputer server ini mampu menampung data-data
ya, data-data dan informasi yang cukup besar, ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi komputer server ini tidak hanya 3 unit atau 2 unit atau bahkan 1 unit saja, melainkan bisa lebih dari 1 unit. Ya, melainkan bisa lebih dari 1 unit sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaannya besar, perusahaan tersebut akan menampung data informasi yang cukup besar dengan banyak cabang. Katakanlah satu perusahaan membawai seluruh Indonesia atau bahkan sampai luar negeri. Nah, itu bisa saja di perusahaan tersebut memiliki beberapa komputer server yang digunakan untuk mengelola data. Nah, ini sehingga di sini kita ilustrasikan 3 komputer server yang mengakses ada 5 laptop. Ya, mungkin bisa banyak, ya, bisa banyak sampai bahkan ribuan yang mengakses data tersebut. Nah, saya menyontohkan lagi perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar, ya, seperti ini ya, Telkomsel dan lain sebagainya lah, perusahaan telekomunikasi yang besar. Dia tentunya tidak hanya memiliki 1 buah unit komputer, bahkan dalam perusahaan tersebut dia mempunyai ruangan khusus, ya, mungkin ukuran 10x10 hanya digunakan untuk menyimpan atau digunakan untuk ruangan server saja. Ya, nanti datanya bisa menggunakan DBMS tadi, Oracle, MySQL, yang tentunya prosesnya membutuhkan proses yang cepat. Ya, seperti itu, ya. Ya, jadi ini gambaran materi kita, dan nanti di materi kita di MySQL ini kita juga akan membahas tentang ini dari structure query language, ya, database server MySQL. Kita nanti akan membahas tentang structure query language atau dasar-dasar dari SQL. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di dalam materi kita, ya. Dalam materi kita nanti kita akan membahas ada beberapa structure query language yang akan kita pelajari di sini. Ya, baik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan online kita pada pagi hari ini, ya. Jadi untuk perkuliahan online kita, jangan lupa setelah perkuliahan online kita selesai, memberikan kritik, saran, masukan ke Syakat, ya. Di Syakat di situ ada review, ya. Di materi saya hari ini bisa rekan-rekan review, ya. Silakan mereview materi saya demi untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita, ya. Pengajaran secara online ini nanti perlu kita tingkatkan dengan melihat hasil review yang rekan-rekan berikan, ya. Hasilnya tentunya review tersebut atau kritik saran, ya, saya mengharapkan kritik saran yang membangun sehingga saya bisa memotivasi diri saya untuk selalu mengembangkan materi-materi yang saya sampaikan nanti ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, jadi biar materinya tidak itu-itu saja, ya. Biar ada pengembangan, biar rekan-rekan nanti bisa mengembangkan ilmu, biar bisa membuka wawasan, ya. Wawasannya bisa terbuka.
Maka kita butuh kritik, saran, masukan dari rekan-rekan sekalian. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di perkuliahan online kita pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.